Misalnya Pak Prabowo nih misalnya, udahlah kita bikin narasi nih. Coba bawa ketahanan pangan. Kan kita asumsinya kita masih pakai bahasa ketahanan pangan. Ya walaupun nanti itu akan diteruskan kedaulatan. Tapi misalnya, coba masyarakat ini karena kita itu kan butuh kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini bisa nggak sih Pak misalnya kalau ini misalnya Pak Prabowo bilang, udah kita kembali ke habitat masing-masing deh. Bahwa kemandirian pangan itu bisa dikelola di lingkungannya yang paling kecil. Sehingga kita ini punya kedaulatan pangan masing-masing wilayah gitu. Jadi masing-masing daerah itu punya kemandirian pangan masing-masing. Jadi tidak diseragamkan nasi semua gitu. Kita kembali. Itu kira-kira memungkinkan nggak gitu? Nah, sekarang kenapa kita sangat percaya pada sawit? Ya. Karena kan negara membuka keran sebesar-besarnya untuk marketnya. Bahkan sampai market di luar negeri. Sehingga rakyat punya kepercayaan kehidupan mereka ini akan terjamin lewat perkebunan sawit, industri sawit. Asumsinya jelas kan, ada pasar yang jelas gitu ya. Kalau kita buka 2 hektar sawit, sudah keuntungannya sudah bisa diukur gitu. Karena pasarnya disediakan oleh negara. Kenapa negara tidak melakukan hal itu pada komoditas yang lain, produk pertanian yang lain gitu loh? Atau mungkin karena produk pertanian itu dianggap itu adalah untuk konsumsi domestik. Nah, yang sawit itu selain domestik tapi juga bisa keluar. Betul. Jadi kalau ada beberapa fokus ada beberapa fokus produk pangan ya Pak Joko ya. Nah, fokus produk pangan yang akan dikonsumsi secara massal oleh rakyat Indonesia ini itu bisa diprioritaskan. Kemudian misalnya beberapa produk yang dipakai kayak mungkin padi, kemudian ada singkong dan sebagainya, mungkin ada beberapa yang difokuskan nantinya, dan itu harus dikeroyok secara kebijakan. Jadi ada pasarnya, ada inovasinya, ada teknologinya, ada resource sumber dayanya dan sebagainya, sehingga orang percaya bahwa masa depan pertanian ini sama baiknya dengan masa depan sektor industri atau pekerjaan yang lain.